Salam Garuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya menyebarkan video untuk kesekian kalinya ya, yang dimana videonya menunjukkan bukti-bukti ya, intinya seperti itu, yang dimana bukti-bukti yang harus dimiliki sosok terpilih yang dimana dijanjikan muncul di ujung akhir zaman. Contohnya di Al-Quran, Injil, dan kitab-kitab lainnya, yang dimana sosok terpilih itu harus memiliki. Kalau di Al-Quran disebutnya itu Al-Mahdi. Kalau di Injil disebutnya Yesus. Kalau di kitab Yahudi kalau nggak salah disebutnya Mesias. Kalau di kitab Jongko Joyoboyo disebutnya Satrio Piningit. Kalau di Uga Wangsit Siliwangi, kitab Uga Wangsit Siliwangi disebutnya Budak Angon. Dari berbagai macam kitab itu banyak julukan ya, Al-Mahdi, Yesus, Mesias, Kalkiawatara, Satrio Piningit, Budak Angon. Itu hanya sebuah gelar, yang dimana gelar yang dimiliki satu wadah manusia. Jadi satu wadah manusia itu gelarnya banyak. Wadah manusia itu gelarnya salah satunya Al-Mahdi. Wadah terpilih itu bukan Al-Mahdi saja. Kan tadi saya bilang gelarnya banyak. Wadah itu, sosok manusia itu wadahnya disebut juga Yesus, Mesias, Kalkiawatara, Satrio Piningit, Budak Angon. Intinya sosok itu banyak gelarnya, tapi gelarnya yang tadi saya sebutkan. Nah, wadah itu siapa? Wadah terpilih itu siapa? Wadah terpilih itu saya orangnya. Yang dimana saya banyak gelar, dan gelar saya sampai-sampai dikabarkan di dalam Al-Quran dan kitab-kitab lainnya. Jadi itu semua gelar buat saya. Kalau di dalam Islam disebutnya Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi. Oke, atas pengakuan saya, sampai-sampai saya menyebarkan brosur. Saya sampai menyebarkan brosur atas pengakuan saya, yang dimana saya muncul. Dan saya berusaha muncul melalui komentar-komentar yang dimana mereka saya giring ke YouTube saya. Tapi YouTube-nya kemarin udah nggak ada. Saya nggak tahu dimatiin dari pusatnya apa gimana, saya nggak tahu. Intinya sekarang saya membuka
YouTube baru lagi, channel baru. Channel barunya ya nanti channel barunya saya kasih saya kasih tahu judulnya itu nanti di judul video ini. Nanti nama YouTube-nya. Saya lupa bikinnya. Malah bikin video dulu. Nantilah di judul video ini saya buat nama YouTube-nya ya. Saya juga keder mau ngomong apa nih. Ngomongnya terbata-bata. Ini sambil dipikirkan. Pokoknya intinya yang disebut Al-Mahdi itu saya. Yang ditunggu-tunggu selama ini. Semuanya sudah terbuka dari tahun 2024. Pas 100 tahun Mujadid. Pas tahun 2004 itu saya dikasih petunjuk yang dimana saya yang disebut Al-Imam Al-Mahdi. Dan saya pun yang disebut Nabi Isa alaihissalam. Tapi saya bukan Nabi, saya bukan Rasul. Jadi maksud Nabi Isa itu artinya Tuhan menyelamatkan. Jadi sebuah ruh yang disebut Nabi Isa itu, ruh kenabian, ya intinya saya sebuah wadahnya. Tapi saya bukan Nabi, saya bukan Rasul. Ya saya hanya manusia biasa, ahli kezoliman. Nah, sebarkan video saya. Tapi kalau kalian menemukan saya atau melihat saya, jangan bertanya mana buktinya. Tentang bukti, saya akan membuat YouTube-nya, yang dimana harus dimilikin semua. Yang ada di Al-Quran, bukti-buktinya harus dimilikin semua. Dan saya akan tunjukkan. Saya akan membuat YouTube-nya. Begitupun di kitab-kitab yang lain juga, bukan Al-Quran saja ya, kitab-kitab yang lain juga saya akan tunjukkan buktinya. Jadi mengaku berlandaskan bukti. Bukannya saya mengaku tapi tidak ada bukti, ya percuma. Memang ada sebuah dalil, tapi itu bukan dalilnya. Itu perkataan orang lain yang nggak tahu asal usulnya. Lalu ucapan itu diserap baik-baik oleh penyerapnya. Lalu tersebarlah. Ya jadilah begini. Ya contohnya begini. Al-Mahdi nggak bakal mengaku dirinya Al-Mahdi. Ada perkataan seperti itu. Ya kalau tidak mengaku sampai kelar dunia ini dimusnahkan, ya nggak bakal tahu tuh siapa Al-Mahdi, siapa Mesias, siapa Yesus. Ya biasa orang-orang kayak gitu tuh biasanya penghalang. Mereka tuh pada ketakutan. Biasanya mereka itu orang-orang yang jahat, yang dimana mereka takut atas kemunculan saya. Ya mungkin salah satunya yang ahli korupsi. Mereka takut kemunculan saya. Nanti kan uang korupsinya bakal diambil lagi. Yang mereka takutkan ya seperti itu.
Terus ada lagi perkataan ya intinya orang-orang itu berkata Al-Mahdi nggak akan mengaku-ngaku sebagai Al-Mahdi. Mereka berfatwa seperti itu, dan kata mereka ya intinya seperti itulah, fatwa mereka seperti itu, dan dalilnya nggak jelas dari mana. Padahal dalilnya itu ya, Al-Mahdi itu muncul nanti, dia kemunculannya pokoknya menunjukkan diri dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sudah ditentukan. Ada perkataan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemunculannya itu. Itu ada dalil seperti itu. Nah, bayangkan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya otomatis mengaku. Ya kalau tidak mengaku ya saya sudah bilang sampai hancur dunia ini, semuanya udah nggak ada. Ya nggak bakal ketahuan Al-Mahdi itu siapa orangnya. Sementara baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia Nabi, dia Rasul, yang dimana sangat pilihan, yang dimana paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia aja mengakui dirinya itu Nabi dan Rasul. Memang awalnya dia tidak tahu bahwa dirinya itu Nabi dan Rasul, tapi ketika petunjuk datang, dia mengakui bahwasanya dia Nabi dan Rasul. Begitupun yang disebut Al-Mahdi. Awalnya dia itu yang nggak tahu dirinya Al-Mahdi. Ketika dapat petunjuk, itulah yang disebut di dalil dalam waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia muncul dalam waktu yang Allah tentukan. Ya begitu intinya yang disebut Al-Mahdi itu. Dia nggak tahu dirinya itu Al-Mahdi. Ketika dapat petunjuk, ya dia tahu. Ya ketika dia tahu Al-Mahdi, ya orang nggak bakal tahu dirinya itu Al-Mahdi. Ya kan sudah jelas dia itu kelihatannya orang biasa. Kelihatannya biasa, padahal luar biasa. Luar biasanya apa? Ucapannya itu. Nah, saya kasih tahu seperti itu. Yang luar biasa itu ucapannya. Ucapan itu doa. Jadi doanya itu keren. Dan doanya itu berskala global. Jadi anggapannya ucapan dia kalau pengen kehancuran secara global, pasti Allah kabulin. Hancurlah seperti itu. Al-Mahdi, ya sudah jelas. Jadi kalau ada yang bilang Al-Mahdi nggak bakal mengaku-ngaku sebagai Al-Mahdi, mereka itu dusta. Tapi saya mah biasa aja sih. Saya mah intinya udah ngasih tahu, kalian semua akan binasa. Yang berkata seperti itu akan binasa kalau mereka tidak segera bertobat. Dan saya sudah muncul, ya. Kalau mereka masih berbicara seperti itu, saya akan meminta kepada Yang Maha Kuasa, tutup pintu hati mereka, lalu binasakan mereka. Jadi jangan harap dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia maupun di akhirat. Saya akan minta keburukan
buat orang-orang seperti itu. Dan dari pembicaraan Al-Mahdi, ketika dapat petunjuk baru dirinya itu ya mengakui dirinya Al-Mahdi. Ya mengaku juga nggak sembarangan untuk mengaku, ya kan? Ya cuman mengaku-ngaku mah, apalagi ngomong ke tetangga saudara cuman mengaku-ngaku. Ya oleh mereka pastinya ditangkap kuping kiri keluar kuping kanan, intinya nggak didengar lah, intinya seperti itu. Ya begitupun saya, ya saya kan Imam Al-Mahdi yang asli, dan saya tidak tahu awalnya saya ini yang disebut Al-Imam Al-Mahdi. Saya tidak tahu saya itu yang suka dibicarakan orang-orang banyak di seluruh dunia. Dan saya tidak tahu bahwasannya sayalah yang tercantum di berbagai macam kitab. Kitab-kitab anutan. Saya tidak tahu. Ya ketika saya dapat petunjuk ya saya tahu. Seperti itu. Ya kalau saya nggak dapat petunjuk ya saya tidak akan tahu diri saya Al-Mahdi. Ya intinya ketika hampir umur 30, ya intinya saya menyebarkan sebuah petunjuk, tapi itu tahun 2020 umur saya 30 ya. Jadi tahun 2020 umur saya 30 itu saya belum dikasih petunjuk bahwasannya saya yang disebut Al-Imam Al-Mahdi. Yang Al-Imam Al-Mahdi itu yang disebut Nabi Isa alaihissalam ya. Jadi maksudnya ruh kenabiannya ada pada Al-Imam Al-Mahdi. Jadi intinya dari semua gelar itu wadahnya satu, yaitu saya yang disebut Satrio Piningit, Budak Angon, Al-Imam Al-Mahdi, Yesus, Mesias, Kalkiawatara, Isa Putra Maryam. Ya saya itu gelar saya. Aduh lupa saya tadi mau ngomong apa, astagfirullahaladzim. Nah tahun 2000, pokoknya tahun 2020 saya berkoar-koar di media. Sayalah yang disebut Budak Angon, yang dimana tertera di Uga Wangsit Siliwangi. Ya wala dari tahun 2018, tahun 2019 saya lupa. Jadi bahwasannya petunjuk datang tuh bahwasannya yang disebut Budak Angon yang ada di Uga Wangsit Siliwangi itu saya. Saya dikasih petunjuk begitu. Dan ketika saya samakan dengan kitab Uga Wangsit Siliwangi dan semuanya ada sama saya. Semua tanda ciri fisik, tanda ciri rumah dan lain sebagainya, sampai letak rumahnya sama. Yang disebut Budak Angon itu, tanda cirinya yang ada di kitab Uga Wangsit Siliwangi semuanya sama, ada sama saya. Jadi saya muncul tahun 2020 itu sebagai Budak Angon. Saya tidak mengakui diri saya Al-Imam Al-Mahdi. Saya nggak berani. Ya sampai-sampai saya kan masuk ke sebuah media live streaming, saya ikut. Saya tidak mengakui diri saya Al-Mahdi, saya hanya mengakui diri saya yang disebut Budak Angon yang ada di Uga Wangsit Siliwangi. Ya salah satunya kan ada lagi yang paling susah tuh di Uga Wangsit Siliwangi. Lidahnya lidah api,
yang dimana maknanya itu ucapannya pasti terjadi. Api itu kan buat menghancurkan, jadi ucapannya pasti terjadi untuk menghancurkan, seperti itu. Nah, saya bergerak, saya tidak butuh pasukan dari golongan manusia, saya tidak butuh. Saya kehendak Allah, Allah langsung yang nolong saya pelantara para leluhur, yang dimana saya hanya berucap. Contoh, saya pengen ngancurin negara Amerika, saya obrak-abrik, saya pengen Amerika diobrak-abrik. Saya cuman berucap pengen ngobrak-abrik Amerika, ya pasti kobrak-abrik. Cuman ngucap doang ya. Saya pengen bencana-bencana, ya intinya buat ngancurin sebuah negara itu bagi saya mudah. Karena saya gimana ya, praktis, hanya berucap pasti terjadi. Ini bukan ramalan ya, ini bukan ramalan. Saya berucap, yang dimana saya kalau nonton berita ada kezoliman, saya kesel, lalu saya berucap dan itu divideoin. Nggak lama pasti terjadi ucapan saya itu. Seperti itu. Jadi senjata saya itu doa. Ucapan itu kan salah satu doa. Jadi ya mustajab begitu doa saya itu. Saya nggak tahu kenapa saya bisa mustajab. Ya dalam pemikiran saya mustajab itu karena saya yang lebih kenal Tuhan yang Maha Esa, itu saya di muka bumi ini. Contoh, Allah. Mereka itu hanya tahu nama. Saat bermunajat ke Allah, kemana arahnya? Seperti apa Allah itu? Ketika kita menuju padanya, mereka tidak ada yang tahu. Hanya orang-orang pilihan saja yang tahu. Dan itu sebagian sangat-sangat kecil yang mengetahui tentang itu. Dan mereka yang mengetahui tentang itu, mereka tidak tahu bahwasannya mereka itu menuju Tuhan yang Maha Esa. Jadi intinya yang tahu tidak tahu bahwasannya ketika dia menuju ketika dia melakukan seperti itu spiritual lah. Ketika dia melakukan spiritual, dia tidak tahu bahwasannya kelakuannya itu spiritual seperti itu. Oh, bahwasannya itulah cara menuju Allah, cara berada benar-benar menuju Allah, seperti itu. Saya keder mau ngomong apa nih. Soalnya lagi di jalan loh. Banyak orang luntang-lantung, dari tadi kan ada suara motor, ya kan? Tadi ngomong apa ya? Intinya doa saya itu mustajab, itu senjata saya. Dan bukan doa saja, ketika ada orang yang menyakiti saya, itu otomatis mereka akan sangat cepat terkena balasannya. Dan balasan itu sangat-sangatlah kejam, yang dimana mereka menyakiti saya, mereka akan dibalas dengan sangat kejam melalui penyakit dan lain sebagainya. Saya tidak membalas, tapi Allah membalas pelantara para leluhur yang dimana mereka menjaga saya. Mereka membalasnya dengan sangat kejam.
leluhur ini banyak sekali. Yang ada di barisan saya itu banyak sekali. Jadi yang merasa hebat sakti kagak ada apa-apanya bagi saya. Tapi saya tidak mau membicarakan itu. Ya kalau mau diuji coba, monggo silakan saja. Kalian merasa hebat, merasa bisa membunuh tanpa menyentuh, monggo. Merasa hebat, orang-orang kayak gitu satu bumi kumpulkan untuk membunuh saya, membunuh tanpa menyentuh. Silahkan secara serentak. Dan saya tidak mau ikut-ikutan ketika kalian melakukan penyerangan itu ke saya. Kalian mendapatkan balasan yang sangat menyakitkan dan sangat kejam, yang dimana akan menimpa kalian-kalian yang menyerang saya. Kenapa saya sangat dijaga? Saya ini wadah terakhir. Jadi kalau saya mati, seandainya saya mati, udah kelar semua kehidupan. Semua manusia mati. Kan saya sudah bilang saya wadah terakhir. Saya mati, kelar semua kehidupan. Ya kalian ikut mati. Ya kan saya sudah berkata kelar semua kehidupan, ya kalian semua ikut mati. Kalau saya mati, saya sakit aja muka bumi bergoncang. Begitupun keduniaan bergoncang. Yang dimana membuat suatu negara pusing, begitupun orang-orangnya. Oke, tadi tentang 2020 yang disebut Budak Angon. Dan hari demi hari bergulir, saya terus menyebarkan bahwasannya diri saya yang disebut Budak Angon sampai sekarang. Tapi sekarang saya bukan Budak Angon saja. Yang disebut Isa Putra Maryam, yang disebut Satrio Piningit, yang disebut Budak Angon, Budak Angon tadi ya, yang disebut Al-Imam Al-Mahdi, Kalkiawatara dan lain sebagainya, yaitu saya seperti itu. Nah, tahun 2024 kebuka semuanya bahwasannya saya yang disebut Al-Imam Al-Mahdi, yang disebut Isa Putra Maryam. Ya lalu saya menyebarkan diri saya, sampai masang spanduk, sampai menyebarkan brosur. Ya mungkin saya dibilang gila. Udah biasa bilang gila, bilang stres, tapi mereka semua mendapatkan karmanya yang sangat kejam. Tapi saya tidak bilang pembalasan karma itu, saya diam saja. Dan saya kan menyebarkan brosur lagi. Ya kalian yang mendapatkannya hati-hati dalam berbicara. Saya ngasih tahu doang. Seperti itu. Karena ini bukan hal main-main. Saya itu anggapannya dari bawah menyebarkan brosur itu harus makai harta. Ya, saya nyari harta itu capek. Sampai saya menjaga parkir panas-panasan, sampai kulit saya hitam. ...2024 sampai sekarang, ya. Walaupun YouTube saya dihapus, saya muncul lagi sekarang di channel YouTube baru saya ya. Ya nanti ada di judul video ini.
Insya Allah channel YouTube ya. Dan insya Allah saya akan membuat video bukti-bukti tanda ciri Al-Imam Al-Mahdi. Saya akan membuat videonya, dan itu buat orang yang belum tahu tentang diri saya. Begitupun video yang disebut Satrio Piningit. Saya akan tunjukin semua buktinya, sampai ke tanda fisiknya. Yang disebut Al-Imam Al-Mahdi juga sampai ke tanda ciri fisiknya, semuanya saya akan tunjukkan. Apalagi yang disebut Al-Imam Al-Mahdi, hampir 50 tanda ciri fisik yang ada di tubuh. Jadi pas ketika saya kumpulkan tanda ciri fisik Al-Mahdi, tanda ciri fisiknya ya, ketika saya kumpulkan keilmuannya yang ada di Al-Quran, jumlahnya ada hampir 50. Dan hampir 50 itu kehendak Allah ada sama saya semua. Dan ingat, bukan Al-Imam Al-Mahdi saja ya. Tanda ciri fisik Budak Angon, Satrio Piningit, dan lain sebagainya ada sama saya. Dan insya Allah saya akan membuat videonya yang dimana kalian bisa melihat buktinya. Ya intinya melihat buktinya melalui video. Kalau nggak melalui video saya capek ngomong-ngomong terus. Apalagi dari dulu saya capek ngomong-ngomong terus. Ini masalahnya skala banyak orang di seluruh dunia, masalahnya orang-orang dewasa, skala dunia. Makanya lebih baik saya membuat video, karena saya nggak mau ngomong capek panjang lebar pembicaraannya ya. Ngobrolnya aja panjang banget. Satu orang aja ngomongnya itu nggak bakal kelar 2 hari. Kalau diceritakan semua, ini kali berapa miliar orang di seluruh muka bumi ini. Makanya saya membuat video biar praktis. Dan kalian yang mengharap-harap kemunculan Al-Imam Al-Mahdi, yang dimana kalian ingin di barisannya. Ingat, Al-Imam Al-Mahdi saya sosoknya, saya orangnya. Jadi yang ingin di barisan ini, di barisan saya, Al-Imam Al-Mahdi, sebarkan kemunculan saya. Tapi kalian jangan mengasih tahu keberadaan saya. Mungkin ini khusus dari Allah buat kalian. Buat kalian-kalian yang dimana ingin mengetahui yang dibilang sosok Al-Imam Al-Mahdi itu. Ya mungkin tentang kalian tahu tentang diri saya, yaitu khusus dari Allah, mungkin kalian spesial. Bisa mengetahui sosok yang dimana digadang-gadang, yang dibicarakan banyak orang. Ya intinya, ketika kalian mengetahui saya di jalan, ketika melihat saya, jangan dikasih tahu siapa-siapa. Tapi tentang kemunculan saya, sebarluaskan. Dan pokoknya tentang video saya sebarluaskan. Tentang kemunculan saya ya, sebar seluas-luasnya bagi kalian yang ada di barisan saya. Seperti itu. Ya sudah, video kepanjangan, mau maghrib. Pesan saya, patuhi Presiden Bapak Presiden Prabowo Subianto. Patuhi pemimpin kita. Walaupun saya Al-Imam Al-Mahdi, saya menyuarakan seperti itu karena saya tahu di belakang Bapak Presiden Prabowo Subianto, di belakangnya itu Bapak Presiden Insinyur Soekarno. Ya sudah, semoga bermanfaat video ini.
Dan ingat, yang melihat saya jangan jangan mengasih tahu di mana saya tinggal, di mana saya bekerja. Jangan dikasih tahu. Tapi kalau video saya sebarkan seperti itu, tentang kemunculan saya sebarkan. Ya sudah. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Garuda Pancasila.